Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat kan? Nah, kembali lagi kalian bertemu dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang apa? Nah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, sudah siap kan belajar? Simak ya baik-baik video ini dan simak baik-baik juga materinya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, yang diturunkan kepada para nabinya. Nah, anak-anak, 4 kitab tersebut yaitu: yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dijelaskan bahwa kitab yang dimaksud pada ayat tersebut adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, dan perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau ajaran tentang mengesahkan Allah. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Kitab Taurat ada pada masa kaum Bani Israel yang dijadikan pedoman pada saat itu. Nah, isi kitab Taurat itu dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang isinya tentang keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Beberapa isi dari kitab Taurat adalah jangan menyembah berhala, jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan bersumpah palsu. Kemudian kitab Zabur merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci, yang merupakan nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam, yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Kemudian kitab Injil yang merupakan kitab yang memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tapi kitab Injil dan kitab Taurat itu sudah mengalami perubahan dan pergantian dilakukan oleh tangan manusia. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, yang merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak secara sekaligus tetapi secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Selanjutnya, nama-nama lain Al-Quran. Ada 4 nama-nama lain Al-Quran, yaitu Al-Huda yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia, Al-Furqan artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, Asy-Syifa artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan, dan Al-Kitab yang artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Adapun isi pokok Al-Quran adalah akidah atau keimanan,
ibadah baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah, akhlak seorang hamba kepada halik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya, muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, kisah yaitu cerita nabi dan rasul, orang-orang yang ingkar dan juga orang-orang yang saleh. Yang terakhir yaitu semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian keistimewaan kitab suci Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap umat bahwasanya nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya, dan Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia manapun yang ingin menyimpangkannya, serta membaca dan mempelajari isi Al-Quran itu merupakan ibadah. Bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah sampai sekarang. Nah, untuk menjaga kemurniannya itu adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaganya yaitu memuliakannya, menjunjung tinggi dan juga menghormatinya. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan juga petunjuk, dan tidak sekali-kali berpedoman pada yang lainnya. Kemudian berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan di kala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan juga isinya. Yang terakhir, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik waktu sempit maupun di waktu lapang. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari lembah kegelapan menuju cahaya kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus olehnya tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dan rasul yang lainnya. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Antara Nabi dan Rasul memiliki perbedaan. Nabi yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, sedangkan Rasul sendiri itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Maka dari itu, seorang nabi bukan berarti rasul, tetapi seorang rasul sudah pasti nabi. Sebab rasul itu berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umat manusia, sedangkan kalau nabi itu tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia melainkan untuk dirinya sendiri saja. Karena seorang rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka rasul memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya yang tidak dimiliki pada manusia pada umumnya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk suatu kebenaran seorang rasul. Di antara sifat-sifat ini yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada diri Rasulullah. Tidak bisa dikatakan Rasul itu seorang Rasul ketika sifat wajib ini tidak ada pada dirinya. Di antara sifat wajib ini yaitu as-siddiq. As-siddiq yang berarti Rasul itu selalu benar, apa yang dikatakannya itu tidak pernah salah. Yang kedua yaitu al-amanah, yang berarti Rasul selalu dapat dipercaya, dia tidak pernah mendustakan apa yang dibawa. Yang ketiga yaitu at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu, tidak pernah atau tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu al-fatanah, yaitu Rasulullah memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Selanjutnya sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasulullah. Ketika sifat ini ada, maka seorang rasul tidak dapat dikatakan rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib. Di antaranya yaitu yang pertama al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil seorang rasul memiliki sifat bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan rasul itu tidak pernah berbohong atau berdusta.
Yang kedua ialah al-hianah, yaitu sifat hianat. Seorang rasul mustahil berkhianat. Semua yang diamanahkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga al-kitman. Al-kitman yaitu menyembunyikan kebenaran. Seorang rasul mustahil menyembunyikan kebenaran. Setiap wahyu yang disampaikan, yang diterima dari Allah, pasti ia sampaikan kepada umatnya tanpa disembunyikan. Yang terakhir yaitu al-baladah, sifat bodoh. Mustahil seorang rasul itu memiliki sifat bodoh. Meskipun Rasulullah tidak pernah bisa membaca dan menulis, tetapi ia tetap pandai. Kemudian sifat jaiz. Nah, sering kita dengar sifat jaiz itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sifat jaiz ternyata ada di Rasulullah. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat sebagaimana manusia yang merasakan rasa lapar, haus, sakit, senang, bahagia, berkeluarga, bahkan meninggal. Rasul juga memiliki sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu ismatur Rasul, yang artinya orang yang terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama. Dan yang terakhir itu iltizamur Rasul, yaitu orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Seorang Rasul yang dipilih oleh Allah memiliki tugas yang begitu berat. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid dan menjauhi perilaku musyrik. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan kabar peringatan atau memberi peringatan kepada orang kafir, menunjukkan jalan yang lurus, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia, serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sebagai hujjah bagi manusia. Orang yang beriman kepada Rasul itu mendapatkan manfaat dan hikmah yang bisa dirasakan. Di antaranya, makin sempurna imannya, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku yang baik, dan memiliki teladan dalam hidupnya. Kemudian mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Orang yang beriman kepada Rasul pasti perilakunya tercermin oleh beberapa perilaku mulia berikut ini. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya, melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, giat, gigih dan rajin dalam bekerja untuk mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Selalu senantiasa ingat dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi, seperti meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang terakhir yaitu terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna dan hilang. Baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini dulu materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Saya harap kalian dapat mempelajari kembali materi ini di rumah, dan jika ada pertanyaan silahkan dipertanyakan nanti di ruang kelas pada minggu berikutnya. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.